Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Muhammad Mas Al-Nasrullah. Di sini sebagai direktur atau founder dari Software Mahasiswa. Dalam keseharian saya ada seorang akademisi maupun juga praktisi dan bidang bisnis. Dalam jenjang pendidikan saya S1 di tahun 2017 di Undip jurusan manajemen, kemudian dilanjutkan di S2-nya pada tahun 2021 masih juga di jurusan manajemen. Oke, pada kesempatan pagi kali ini saya akan berbagi sedikit ilmu tentang bagaimana sih memulai dari bisnis itu sendiri. Nah, dan teman-teman kita sharing aja ya, saya nggak bersifat menggurui dari teman-teman. Mungkin di antara yang nonton ini bahkan mungkin lebih senior, lebih pro player daripada saya ya. Jadi kita berbagi cerita aja gitu ya. Yang pertama dulu ketika saya memulai bisnis, saya itu menangkap sebuah peluang bahwasanya setiap mahasiswa itu punya rasa ketakutan terhadap Turnitin atau hasil Turnitin yang sangat tinggi gitu kan. Dan posisi dulu ketika saya mengawali karir di bisnis itu, sebelum masuk di Turnitin itu saya sudah melakukan berbagai macam praktek jualan, mungkin dari bisnis lele, ternak lele, kemudian jualan kuota, pulsa internet gitu ya. Kemudian masuk di jualan kebab juga di pinggir jalan juga pernah gitu kan. Dan baru akhirnya memutuskan untuk masuk di dunia akademik ya, atau education. Nah, awalnya ketika saya masuk ke dunia edukasi atau education itu karena saya melihat bahwasannya banyak sekali teman-teman saya itu di luar sana, di luar sana itu banyak yang dia itu takut dengan hasil Turnitin yang sangat besar atau tinggi, dan yang tentu dengan hasil yang tinggi itu mengakibatkan seseorang mahasiswa itu tidak bisa untuk ikut ujian sidang skripsi ya. Nah, dan bahkan ketika pas awal saya itu mulai megang bisnis saya dulu, saya nggak pernah kepikiran tentang apa itu bisnis ya. Dan walaupun notabene saya itu di situ di kuliah bisnis ya, tapi itu saya nggak pernah kepikiran sama sekali untuk melakukan bisnis ya, apalagi di dunia akademik. Dan dosen saya ketika itu marah ketika lihat skripsi saya ya. Ya tahulah saya itu kan orang yang katakanlah pinginnya cepat praktis, karena juga saya juga kejar-kejaran sama teman-teman saya yang katakanlah dalam tanda kutip mereka itu orang-orang yang ambis gitu ya, ambis lah. Memang teman-teman saya itu ambis, tapi kalau saya itu saya juga termasuk orang ambis, tapi secara pemikiran kadang nggak bisa untuk ngikuti itu, sehingga saya menggunakan cara-cara yang lain agar skripsi saya itu bisa selesai. Ada copy paste dari internet gitu kan. Nah, hingga akhirnya dosen saya itu marah gara-gara itu tulisan apa tuh itu Turnitin sampai 90% itu tulisan kok pas semua gitu kan. Nah, dari situlah saya akhirnya bertemu dengan Turnitin ya. Dan awal mulanya saya juga nggak ngerti gitu kan, apa sih Turnitin itu gitu. Aku tanya ke teman saya itu kan, yang katakanlah satu rumah itu, karena aku di kos dulu, dan beliau menjelaskan secara detail Turnitin apa, fungsinya apa, bagaimana tahap lolosnya itu kan. Banyaklah saya belajar ilmu dari beliau itu. Sekarang beliau ada di di Astra kalau nggak salah itu, Mas Bayu. Thank you buat penjelasannya dulu itu, mungkin barangkali nonton. Oke. Kemudian akhirnya saya mencoba untuk menganalisis kenapa kok tulisan saya itu kok dimarahi terus, dan saya coba beli softwarenya, dan ternyata bisa untuk nyeken. Dari situlah akhirnya saya aku punya softwarenya, barangkali ada teman-teman yang ikut kan, lumayan orang softwarenya juga slotnya banyak gitu.
Nah dari situ akhirnya banyak teman-teman itu yang numpang. Ya tahu sendirilah mahasiswa kalau numpang ya gitu, free gitu, it's okay gitu, karena terus lama-kelamaan kok numpang terus gitu kan, ya udah disuruh bayar aja kecil-kecilan gitu kan, 5.000 dan seterusnya. Dan singkat cerita ternyata saya melihat kok banyak ya yang butuh gitu terkait Turnitin ini. Dan ternyata untuk mahasiswa yang baru itu dia juga nggak paham juga itu di bagian akademik di situ. Akhirnya saya mencoba untuk membuat jasa terkait dengan Turnitin. Oke, itu sedikit cerita saya. Dan kemudian ini awal dari tadi ya. Kemudian saya merintis di jasa parafase, dulu cek Turnitin aja, kemudian merintis parafase, dan akhirnya berkembang. Di tahun 2022 kita membuka kantor pertama itu di Jalan Nilam, ini di Sambiroto dekat Universitas Muhammadiyah Semarang. Dan di tahun 2023 kita mencoba untuk go internasional dengan dan mencoba untuk membantu teman-teman mahasiswa, khususnya mahasiswa doktoral, untuk bisa tembus di bagian Scopus. Nah, kemudian ini company profile kami kan, yang awalnya dulu pas awal saya ngerintis saya sendirian ya, semua sendiri, dan berkembang pelan-pelan dan akhirnya sampai sekarang. Kemudian bagaimana sih strategi bisnis dari nol gitu kan? Jadi sebetulnya semua itu tergantung pada apa ya, mindset kita gitu. Mindset bahasanya saya itu juga dulu ketika awal karir di bagian bisnis itu juga nggak pernah konsep sampai sedemikian rupa gitu kan. Dan ketika di tahap itu yang penting bagaimana caranya saya bisa memenuhi kebutuhan saya. Karena jujur di waktu kuliah saya itu uang jajannya dikit ya, jadi saya mencoba untuk peruntungan lah ya. Walaupun di sini saya bisa ngomong ya, ini juga nggak nol banget, karena saya juga istilahnya adalah modal baik itu tenaga, baik itu uang tabungan dikit-dikit, tapi nggak ini. Jadi di sini yang perlu dipahami bahwasanya bisnis itu bisa dilakukan dari nol, itu nggak nol banget gitu. Jadi nggak apalagi nggak nol kontongan itu enggak, tapi memang udah ada basicnya lah, mindset minimal itu. Nah, maka di pertemuan kita yang pertama ini kita akan mencoba membedah mindset seorang itu yang bisa berbisnis. Dan kita akan mencoba berbagi tentang mindset yang clear antara bisnis, investing, sama profesional. Ya. Nah, di sini ada 3 tahap ya, yang memang harus kita bedah ya. Di bagian mindset, yang pertama goal atau tujuan kita, kemudian how to, bagaimana kita itu bisa meraih tujuan itu, langkah-langkahnya apa aja gitu kan. Yang paling terakhir, bagaimana agar tujuan dengan langkah-langkah itu bisa make sense dan menghasilkan pola sukses. Nah, kemudian kebanyakan orang itu ketika dia ingin bisnis itu ada beberapa tujuannya atau goalnya. Nah, goal inilah yang ini saya rangkum jadi 6 poin. Dan sebetulnya ini merupakan sesuatu hal yang umum terjadi di masyarakat. Yang pertama apa? Yang pertama adalah kebebasan finansial. Banyak orang yang katakanlah ketika dia itu merasa wah bisnis langsung
sukses itu, langsung kita financial freedom gitu kan. Nah ini sebetulnya harus perlu dipertanyakan ya terkait tujuan ini, karena pada faktanya bisnis itu akan diuji pada 4 bulan pertama, dan banyak kan di 4 bulan pertama itu udah rontok 80% udah rontok lah itu ada studinya lah. Dan ketika kita itu nanti ketika berbisnis kok mindsetnya cuma financial freedom di tahap awal, ya paling kuatnya sampai berapa lama itu. Nah, sampainya paling ya 1 sampai sekian bulan lah, habis itu ya hilang. Makanya banyak sekali pebisnis itu gagal. Kalau kita lihat dari beberapa visioner di dunia itu seperti Apple dan lain sebagainya itu, mereka itu ketika berbisnis itu bukan hanya sekedar aku tuh punya uang gitu atau pengen punya uang, enggak kayak gitu, karena mereka itu mempunyai suatu visi yang memang visi itu ingin direalisasikan. Lah, bagaimana caranya untuk merealisasikan itu? Lah, mereka kebetulan melakukan dengan adanya transaksi gitu atau transaksi. Dari situlah impian Apple yang ingin merubah dunia menjadi suatu thing different itu dimunculkan. Nah, begitupun ketika kita ingin membangun suatu bisnis ya, kita harus mempunyai visi yang jelas. Apa yang kita kira-kira ingin kita perjuangkan? Karena di dalam suatu bisnis itu bukan karena kita kayak kita sendiri ya, tapi visi itu tuh harus bisa ditransfer untuk orang lain. Nah, bagaimana ketika visi itu tidak bisa ditransfer ke orang lain, Mas? Ya tentu akan menjadi suatu yang gagal gitu. Istilahnya kalau orang itu bukan pebisnis tapi dia akan jadi pedagang misalnya. Oke, yang kedua ada mewujudkan visi dan impian tadi ya. Jelas yang namanya bisnis itu pasti ada visi, tujuan dan ini. Dan kita harus tahu bahwasanya yang kita cita-citakan itu merupakan suatu cita-cita yang benar-benar ada pondasinya yang kuat gitu kan. Bagaimana kita juga harus mempertanyakan ya cita-cita atau visi kita gitu. Kira-kira ketika nanti melalui jalur satu ini gagal, apa yang harus kita lakukan? Yang kedua, apakah hanya dengan jalan ini cita-cita kita itu akan bisa terrealisasikan gitu. Nah, itu harus kita cross check benar-benar. Jangan-jangan ketika kita berbisnis itu bukan karena kita itu menemukan kita itu ada visi, kita itu menemukan problem, namun kita itu cuma pingin gitu. Dan nanti kalau cuma pingin, ya nanti hasilnya juga pingin doang atau suka-suka ya. Jadi misalkan dia pingin jualan ya jualan, kalau enggak ya enggak gitu. Nah ini yang menjadi problem. Dan inilah yang juga yang ketika saya itu jual kebab itu juga mikir kayak gitu, apa sih tujuanku itu jualan kebab tuh, apakah aku membuat visi atau impian yang mengada-ngada itu, dan apa ya yang harus aku realisasikan. Nah itu yang akhirnya karena mungkin kurang pas ya terkait visi, kekuatan visinya kurang mateng, kemudian pen customer-nya dan lain sebagainya kurang tepat, ya akhirnya bisnis itu ya aku tinggalin lah. Nah, kemudian bagaimana menciptakan dampak positif? Kebanyakan orang ingin dia itu menciptakan dampak positif bagi orang lain, padahal kalau kita berpikir untuk mendapatkan sesuatu yang kita katakanlah berdampak positif kepada orang lain tuh, kita kadang nggak perlu materi gitu kan, tapi apa yang bisa kita lakukan untuk orang lain itu kita harus kasih gitu kan. Maka kadang ada seorang itu bilang, seorang pepatah itu ketika kita itu bekerja dengan kualitas itu, maka uang itu bisa datang dengan dirinya gitu. Kemudian ada fleksibilitas waktu ya, katakanlah fleksibel. Nah ini mungkin juga akan menjadi suatu pertanyaan ya. Bahkan pada faktanya ketika saya itu memulai bisnis itu justru bukan waktu yang fleksibel, malah saya itu 7 kali 24 jam kerja
itu yang ada. Nah, berarti apakah betul ketika kita itu menjalankan bisnis langsung waktu kita fleksibel gitu? Nah, ini coba untuk kita refleksikan ke diri kita. Lihatlah orang-orang yang ada di luar sana itu, mungkin ada di pinggir jalan, mereka juga berbisnis gitu, bertransaksi, tapi faktanya mereka juga nggak fleksibel. Atau misalkan fleksibel, dia tetap akan namanya mantap atau makan tabungan. Kemudian yang nomor 5 ada pengembangan diri. Nah, jadi ketika dia berbisnis, orang itu berpikir bahwa wah, aku bisnis langsung bisa ngembangin apa-apa ya, semua tak bisa kembangin ya, atau bisa mengembangin diri jadi apapun ya gitu. Ya enggak juga sebetulnya. Memang kalau untuk tahap tertentu gitu itu bisa, tapi untuk tahap awal kayak agak susah. Nah, beneran, ini berdasarkan apa istilahnya, pengalamanku ya, karena justru ketika kita di awal-awal itu disuruh untuk melakukan fokus pada apa yang kita lakukan dan berusaha untuk menjadikan sesuatu yang awal itu menjadi suatu pondasi yang kuat. Nah, kemudian Mas bangun warisan lah, warisan itu kita juga akan mencoba membedah gitu. Emangnya ketika kita jadi profesional ya, kita kerja di Google, emang nggak pernah ada warisan gitu? Nah, ada kan? Ya, kita kerja di Google, gajinya mungkin 300 juta. Apa warisan yang kita bisa berikan ke anak turun kita? Ya, banyak ya, urusan rumah misalnya. Berarti kalau misalkan bisnis, apakah juga selalu kita bisa langsung mewariskan? Itu juga nggak juga. Apakah langsung perusahaan langsung bisa diturunkan gitu aja? Ya enggak juga. Kalau dari keturunan berikutnya enggak bisa memahami patron bisnis atau pola bisnis, ya enggak bisa diwariskan, bisnis itu akan ambrol. Nah, teman-teman bisa lihat di studi kasusnya banyak perusahaan ya. Di salah satunya di Nyonya Menir. Nah, Nyonya Menir itu juga sama. Dalam beberapa turunan tuh ambrol kan, maksudnya nggak bisa jalan kan bisnisnya, padahal itu bisa diturunkan ya, karena memang bisnis itu bukan itu. Nah, kita lanjutkan ya. Kemudian kita harus akhirnya kita kembali membedah pola pikir kita. Kita itu sebetulnya yang tadi kita kembangkan itu tujuannya itu investasi, atau kita itu tujuan dari bisnis, atau tujuan dari profesional. Kalau seorang profesional juga mungkin nggak masuk lah gitu. Nah, kita bedah dari masing-masing tujuannya. Nah, investasi itu adalah menempatkan uang atau sumber daya ke dalam suatu aset atau proyek atau usaha dengan harapan mendapatkan keuntungan atau pengembangan di masa depan. Jadi kayak misalkan orang investasi ya memang dia menempatkan suatu pendapatan dia atau aset ya, atau sumber daya lain ke dalam suatu lini tertentu atau lini bisnis atau lini instrumen yang lain yang mana dia mengharapkan imbal hasil. Ini gitu. Nah, kemudian bisnis ya, kita bedah. Definisinya adalah organisasi atau entitas yang terlibat dalam kegiatan komersial, ya, industri atau profesional dengan tujuan menghasilkan keuntungan. Jadi bisnis itu ibaratnya ya dia masuk ke dalam suatu project gitu, project yang tentang komersial. Jadi semisal dia meninggalkan itu kan, ya dia sebetulnya udah keluar dari dari definisi bisnis itu kan. Atau mungkin lebih tepatnya dia ada seorang investor, bukan seorang pebisnis. Nah, di sini jelasnya. Artinya orang berbisnis itu adalah orang yang terlibat di dalam operasional perusahaan. Kalau dia nggak masuk di dalam kegiatan operasional, dia bukan seorang pebisnis, tapi seorang investor. Nah, profesional itu gimana itu? Profesional itu adalah organisasi atau entitas yang terlibat dalam kegiatan komersial, industri atau profesional dengan tujuan menghasilkan keuntungan. Jadi jelas di sini seorang profesional. Ya sebetulnya saya tak lihat itu bagaimana sebuah bisnis itu bisa masuk ke dalam tahap investasi gitu kan. Nah, inilah yang mungkin menjadi suatu pembahasan yang kurang clear ya di luar sana.
Padahal ketika kita itu mencoba untuk memahami bisnis, investasi, profesional itu udah jelas beda dari definisi ini kan. Lah, maka ini aku cuma mencoba untuk memahamkan teman-teman semua, kalian tuh tujuannya apa gitu kan. Menghasilkan uang kan, mengusulkan uang dari apa gitu kan. Misalkan kalian nyemplung dalam project ya jenengan bisnis. Kalau atau jenengan diminta project dengan fix cost atau tertentu ya itu namanya profesional kan. Atau jenengan urun modal atau sumber daya lain dengan ingin mendapatkan itu tentu investasi. Nah, aku berharap ketika kalian tuh clear di sini, kalian tuh bisa menempatkan potensi teman-teman yang ada. Makanya aku kalau misalkan Mas ada suatu seminar ya yang di luar sana itu ngomong kebebasan finansial, kita keluar dari kerja terus bisnis langsung jaya gitu. Nah itu aku pernah kayak gitu dan merasa tertipu sekarang. Dan ternyata mentornya juga penipu gitu, aneh gitu. Mentornya itu dalam waktu 3 bulan tuh mengumpulkan ratusan juta uang dari orang-orang yang di seminar tuh, dan akhirnya apa coba? Akhirnya ini mentor itu ternyata hilang. Nah ini yang akhirnya jadi satu guyonan ya. Orang di seminarnya disebutin kayak gini ya. Nanti bisnis kalian tak scale up jadi 2 kali lipat, 3 kali lipat, 5 kali lipat dalam waktu setahun. Wah yes. Wah ngeri pokoknya. Aku walaupun masih newbie di sana ya, aku kan kuliah di manajemen bisnis ya, masih semester 6 lah. Masih mencari jati diri di situ. Ternyata wah ngeri banget ya. Kok dosenku nggak kayak gini ya? Harusnya dosenku kayak gini dan bahkan saya tuh juga mohon maaf ya, kadang dosenku kok gak pinter kayak bisnis di situ ya. Nah, aku bahkan kayak mikir kayak gitu gitu. Tapi setelah berjalannya waktu 2 bulan, 3 bulan, 1 tahun, aku baru ngerti wah ini aliran sesat. Banyak penipuan di gaji ya. Dan itu ternyata nggak dilakukan oleh satu mentor. Ternyata ada beberapa mentor kayak gitu, ngeri. Dan berhasil mentornya nggak bisa dilacak. Nah, itu yang akhirnya membuat aku berpikir ini kayaknya orang-orang itu harus di-clearkan dulu gitu. Nah, misalkan gini teman-teman, aku tuh masih ingat kata-kata Ustadz Adi Hidayat. Ustadz Adi Hidayat itu pernah ngomong kayak gini, ketika kalian dunia itu jangan dibuat pusing, kan? Fokuskan kepada satu titik gitu, yang katakanlah kalian tuh bisa expert di situ. Dan nanti itu nanti dengan selama expert kalian tuh naik terus pasti kalian biaya fee-nya lebih tinggi gitu, itu pasti. Itu nggak peduli kalian tuh di bagian bisnis, di bagian profesional atau investasi, semua akan meningkat kalau kalian tuh bisa meningkatkan tingkat keahlian teman-teman gitu kan. Contohnya gini, kalau di tempat di software mahasiswa gitu kan, itu kalau kita cuma bisa cek plagiasi ya nanti ya dapat hasilnya ya dapat cek plagiasi. Tapi coba kalau kita itu bisa parafase, nanti ya hasilnya juga beda. Apalagi kalau teman-teman bisa membuat jurnal tingkatan apa? ISSN atau jurnal Sinta atau bahkan Scopus atau bahkan lebih dari tinggi itu WOS gitu. Web of Science ya. Nah tentu fee-nya beda gitu ya. Jadi tingkat keekspertan orang walaupun katakanlah satu jurnal kata 7 lembar sama 7 lembarnya tapi udah beda. Seperti itu. Bisnis juga sama. Investasi pun juga sama. Maka pesan saya buat teman-teman semua mengajak teman-teman untuk menganalisa potensi diri kalian. Gak semua orang bagus dalam bisnis, gak semua orang juga gak bagus di profesional, gak semua orang juga bagus dalam memegang investasi. Nah, aku tuh pernah dengar dari di kepemimpinan ya, teori kepemimpinan tuh bahwasanya kepemimpinan tuh atau itu bisa
itu bisa didapatkan salah satunya dari by nature gitu kan. Dan kepemimpinan by nature itu dia lebih akan lebih beberapa tingkat lebih bagus lah daripada kepemimpinan yang dibuat. Dan akhirnya saya juga melihat beberapa publikasi lain. Kemarin tuh ternyata ada keahlian yang memang dia tuh given ya, kayak kemampuannya given. Kayak contohnya gini, panjenengan tahu rokok ya. Rokok itu kan ada sirup rokok ya. Lah ternyata orang yang dia itu merasakan sirup rokok itu beda-beda. Nah, mungkin orang ketika rokok itu ada sirup biasa itu. Ada orang yang dia itu sangat peka banget. Lah pertanyaannya gini, peka itu memang bisa dilatih ya. Tapi tidak hanya orang itu kan kadang juga given gitu. Ya, itu kasus satu. Yang kedua, ada orang yang bisa gambar. Dari kecil kan gambarnya itu hidup bagus tuh. Tapi ada orang yang sih kalau gambar tuh sampai gede itu juga gak bagus-bagus juga ada gitu. Itu juga given. Jadi kepemimpinan tuh nggak selalu dibentuk. Ya mungkin kepemimpinan interpersonal, kayak bagaimana cara kita berkomunikasi dengan orang lain, bagaimana cara kita itu memimpin, itu mungkin bisa dibentuk. Tapi kalau kepemimpinan yang dalam arti skill expertise atau implisit itu nggak bisa ini. Termasuk bagaimana seseorang itu dalam berpola ini menabung itu kadang juga ada turunan juga. Kayak contohnya orang Cina itu memang setiti banget ya, itu kadang aku berpikir this is given gitu. Ini tuh pemberian gitu. Begitupun masih banyak lagi lah yang ini. Nah, jadi clear ya di sini. Jadi kita menempatkan posisi kita itu berdasarkan keekspertan kita. Tadi ya, ketika kita ingin mewujudkan visi dan impian gitu kan, saya itu pernah meriset ya, bahwasanya meriset dari tim saya itu di software mahasiswa. Kurang lebih 30-40 orang itu hasilnya ternyata 90% orang itu cita-cita dan impiannya akan selesai jika ada uang. Nah artinya apa? Sebetulnya kalau kita sudah tahu ya bahwasanya uang itu akan datang dengan sendirinya berdasarkan tingkat keekspertan kita gitu kan. Semakin kita expert pasti job yang kita ditawarkan ke kita semakin bagus kan, affordable kan. Nah ini bagus lah. Nah maka ketika kita itu udah kerja bagus secara otomatis maka harusnya penghasilan kita itu juga akan naik. Nah misalkan gini, kalau kita ingin jadi manajer gitu, kalau kita bisa melakukan apa yang dilakukan seorang manajer gitu, A, B, C, D itu paling ya cepet lah kita akan naik tingkat karir kita gitu kan. Begitupun kita bisa jadi direktur atau apa. Kemudian bermanfaat bagi orang lain ya. Jadi kalau misalkan kita ingin bermanfaat orang lain ada karena di sini ada sebuah hadis ya, sebaik-baiknya manusia adalah mereka yang bermanfaat bagi orang lain. Sebetulnya saya melihat juga dari fakta itu orang melakukan kebaikan dari orang untuk orang lain itu bukan karena dia itu udah kaya, udah apa, enggak. Bahkan orang yang dulunya itu misal ya dia itu nggak pernah memberikan manfaat bagi orang lain dari sejak kecil ya, ketika dia besar pun jadi orang besar pun ya akan jadi seorang yang pelit juga gitu. Jadi sebetulnya ketika kita itu ingin memberikan manfaat orang lain itu tidak harus menjadi seorang yang besar dulu gitu. Ya kayak gini sharing aja gitu. Aku juga nggak pernah merasa jadi orang besar tapi tak sharingkan aja gitu pengalaman saya gitu. Nah, barangkali bisa bermanfaat bagi teman-teman kan. Fakta itu yang saya temui ya, menciptakan hal positif itu dimulai dari kecil kan. Kalau memang dari kecil udah dia tuh memberikan manfaat yang ke lingkungan ya dia nanti insya Allah kalau besar juga sama gitu. Nah, dia akan tergerak hatinya baru materinya dulu, karena yang menggerakkan tuh hatinya dulu ya, baru materi. Kalau materi dulu tuh mesti
susah untuk gerakin hati. Mungkin kalau misalkan dia materinya gerak, kalau hati nggak gerak biasanya dia akan orangnya hitung-hitungan lah, kemana kayak gitu. Dan kemudian terima kasih atas perhatiannya, dan di batch berikutnya saya akan berbagi tentang bagaimana membangun aktif, pasif, dan massive income. Jadi tentu saya akan membagikan ilmu yang secara praktis ya, yang mungkin berbeda dari orang lain. Ketika orang lain membangun 3 income ini dengan menggunakan resource yang besar, artinya kalau di dalam buku ini gitu kan, buku YouTube Big itu dia fokusnya big to bigger gitu kan. Kalau termasuk orang-orang yang di kampus itu sehingga susah untuk diimplementasikan. Dan di sini saya akan mencoba membagikan new to big-nya, formulanya, bagaimana sih caranya agar kita itu bisa mendapatkan income baik itu aktif, pasif, dan massive income. Nah, itu di next pertemuan. Oke, sekian, kurang lebih mohon maaf. Apabila ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar. Oke, thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.